Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hadha asy-syahra syahru inzalil Qur'an kama qala ta'ala fi kitabil karim syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Maqdis TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan telah berada di tengah-tengah kita. Tak terasa ia sudah ada di tengah-tengah kita, dan sebentar lagi ia akan meninggalkan kita. Kita semua berusaha semaksimal mungkin untuk mengisi hari-hari pada bulan ini dengan amalan-amalan, baik itu yang diwajibkan dan juga amalan yang disunnahkan. Mulai dari sahur itu ada pahalanya, ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sambil menunggu adzan subuh, kita beristighfar di waktu-waktu sahur, itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dengan salat jamaah, ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita isi saum Ramadan kita dengan tilawatul Quran, dengan menambah ilmu kita tanpa mengurangi kualitas pekerjaan di dunia kita, itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berbuka puasa, ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuka puasa, kita berdoa kepada Allah, maka doa tersebut tidak akan tertolak. Doa tersebut mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita hidupkan malam-malam Ramadan dengan qiyamul lail, dimulai dengan salat tarawih. Kemudian dilanjutkan dengan i'tikaf di masjid-masjid. Kemudian dilanjutkan lagi dengan salat tahajud hingga datang waktu sahur. Demikianlah kita isi hari-hari kita dengan amalan-amalan yang bermanfaat agar Ramadan kita betul-betul diterima di sisi Allah, betul-betul mendapatkan banyak ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apakah cukup sampai di sini? Bagaimana caranya agar Ramadan kita menjadi sempurna? Sesuai dengan pembahasan kali ini, sempurnakan ibadah Ramadanmu. Dengan apa kita sempurnakan? Yaitu dengan zakatul fitri, atau yang familiar di telinga kita dengan sebutan zakat fitrah. Zakat fitrah itu diwajibkan atas setiap orang yang mampu. Hal ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah oleh kalian as-shalah dan juga datangkanlah oleh kalian az-zakah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taubah ayat 153, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka sedekah. Sedekah di sini bermakna zakah. Tutahhiruhum, yang dapat membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan mereka dengannya. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw untha minal muslimin, rawahul Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri, satu sok dari kurma atau satu sok dari gandum atas setiap orang yang merdeka, dan juga atas setiap hamba, baik laki-laki dan juga perempuan, dari golongan orang-orang yang muslim. Hadis riwayat Bukhari. Lalu pada pembahasan kali ini kita tidak akan membahas fikih zakatul fitri atau fikih zakat fitrah. Kita bisa menemukan keterangan para ulama di dalam kitab-kitabnya, atau bahkan dengan kemajuan teknologi saat ini kita bisa mendapatkan keterangan para ulama di internet. Bagaimana siapa saja orang-orang yang diwajibkan atasnya zakat fitri, siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat fitri, dan seberapa besar zakat fitri dan berbentuk apa zakat fitri, itu bisa kita dapatkan melalui kitab-kitab para ulama. Kita dapatkan dari keterangan-keterangan ceramah-ceramah para ulama melalui media sosial. Lalu yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini ialah hikmah dibalik diwajibkannya zakat fitri. Sebelum kita mengetahui apa hikmah dari diwajibkannya zakat fitri, kita harus mengetahui hakikat atau makna zakat itu tersendiri. Zakat itu bermakna suci. Kemudian firman Allah, ketika Allah menggunakan kalimat zakat, itu disandingkan dengan wa'atu, dan datangkanlah oleh kalian. Ini memberi pemahaman kepada kita bahwasanya hakikat zakat adalah harta orang lain yang ada dalam harta kita. Itu bukan sepenuhnya milik kita. Kita diperintahkan oleh Allah untuk memindahkan harta orang lain yang ada di dalam harta kita.
Kemudian pada hakikatnya zakat itu mensucikan harta orang lain yang terdapat di dalam harta kita. Lalu kemudian firman Allah yang lain menggunakan kalimat sedekah yang bermakna zakat. Ada apa di balik pemilihan kalimat sedekah? Ialah bahwasanya walaupun harta tersebut sudah semestinya kita keluarkan untuk orang lain, tetapi Allah tidak menyia-nyiakan perbuatan kita tersebut. Allah tetap mencatatnya sebagai pahala sedekah. Yang mana kita ketahui bahwasanya pahala sedekah itu sangat besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika sedekah tersebut dilaksanakan pada bulan Ramadan. Lalu, apa saja hikmah di balik diwajibkannya zakat? Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi, "Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mudha'ifun." Dan apa saja yang telah kalian datangkan dari zakat menginginkan wajah Allah, menginginkan keridhaan Allah, faulaika humul mudha'ifun, maka merekalah orang-orang yang melipat gandakan. Apa yang dimaksud dengan orang-orang yang melipat gandakan? Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, yaitu mereka adalah orang-orang yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi dalam kitab Sahih yang berbunyi, tidaklah seseorang memberikan sedekah yang semisal dengan biji kurma dari hasil yang halal kecuali Allah terima dengan tangan kanannya, lalu Allah kembangkan sedekah tersebut sebagaimana kalian memelihara anak kuda atau anak unta, lalu sebiji kurma tersebut menjadi lebih besar daripada gunung Uhud. Subhanallah, maha baik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hikmah selanjutnya bahwasanya zakat fitri menjadi penambal atas segala kekurangan puasa Ramadan kita. Imam Waqi' bin Jarrah, gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahumallah, pernah berkata bahwasanya zakat fitri yang dilaksanakan oleh orang yang saum pada bulan Ramadan itu ibarat sujud sahwi dalam sholat. Dia bisa menambal kekurangan saum atau puasa sebagaimana sujud sahwi menambal kekurangan di dalam sholat. Kemudian hikmah selanjutnya adalah bahwasanya dengan adanya zakat fitri ini, Islam menjadi agama yang sangat menjunjung tinggi nilai sosial. Orang-orang yang berhak menerima zakat menjadi tersantuni dan tertolong oleh zakat yang kita keluarkan. Lalu hikmah terakhir adalah bahwasanya zakat fitri menjadi pembersih orang yang berpuasa dari perkataan kotor dan juga perkataan yang tidak berguna. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam sebuah hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri tuhuratan lis-shaimi minal lagwi war-rafathi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan yang kotor dan juga perkataan yang tidak berguna. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan kita mensucikan harta kita dengan berzakat, Allah membimbing kita agar menjadi hamba yang suci, suci hatinya, suci perkataannya, suci perbuatannya, hingga menghantarkan kita kepada hakikat kesucian yang sejati di akhirat kelak, ialah kesucian surga yang tidak ada yang bisa memasukinya kecuali orang-orang yang suci dari dosa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.